Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 18 Agustus 2024 bersama Feice Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Bersama saya, Feice Novi, di tempat kediaman saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hari ini bersama dengan gereja kita juga merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 1 ayat 39 sampai 56. Mari kita dengar, kita baca bersama-sama. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun kepada orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, Santa Perawan Maria diangkat ke surga merupakan satu dari 4 dogma gereja tentang Bunda Maria. Dogma sendiri merupakan ajaran gereja yang diterima sebagai kebenaran berdasarkan ajaran kitab suci dan tradisi-tradisi suci. Jadi dogma tidak ditetapkan secara sembarangan, sudah melalui penelitian berdasarkan kitab suci maupun tradisi-tradisi suci gereja. Nah, ada 4 dogma gereja mengenai Bunda Maria. Di antaranya adalah Maria Bunda Allah. Dasar Alkitabiahnya kita dengar dalam bacaan kita hari ini. Kemudian Bunda Maria tetap perawan, karena Bunda Maria mengandung Yesus bukan dari hubungan intimnya dengan laki-laki, melainkan karena kuasa Roh Kudus, dalam Lukas bab 1 ayat 35. Dogma yang ketiga adalah Bunda Maria dikandung tidak bernoda.
Dalam Ibrani bab 7 ayat 26-27 dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar yang saleh tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan yang lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Yesus adalah anak Allah yang kudus, sehingga yang mengandung Yesus juga haruslah yang kudus dan dipersiapkan dari sejak semula tidak bernoda dosa. Dan dogma yang keempat yang kita rayakan hari ini adalah Maria diangkat ke surga. Dogma ini merupakan penggenapan janji Kristus bagi setiap pengikut-pengikutnya yang setia. Maria tidak bernoda sejak semula dan tidak berdosa sepanjang hidupnya. Maria menjadi pribadi pertama yang menerima janji Kristus karena kemurnian hidupnya dan kesetiaannya kepada Kristus. Dogma bukan untuk diperdebatkan, sekalipun seringkali dipertanyakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Tapi secara pribadi ketika ada orang yang bertanya tentang dogma-dogma Maria, daripada berdebat, saya lebih senang mengajak orang itu untuk berdoa bersama-sama dengan saya, kemudian merasakan bagaimana rahmat Tuhan turun dalam kehidupan dia melalui perantaraan Bunda Maria. Nah, pada hari ini secara khusus saya ingin mengambil kesempatan untuk mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice untuk mengenal rahmat Tuhan melalui Bunda Maria melalui doa Rosario. Doa Rosario ini diawali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian kita masuk dengan doa aku percaya. Doa aku percaya saja adalah doa yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena dengan doa aku percaya kita sudah merenungkan pernyataan iman rasuli atau pengakuan akan kebesaran Allah pencipta kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ini sudah tertulis di kitab Kejadian bab 1. Kemudian peristiwa inkarnasi. Peristiwa inkarnasi ini seperti yang kita baca dalam bacaan Injil hari ini, di mana perwujudan janji Allah akan kedatangan Mesias Juru Selamat bagi manusia yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Kemudian yang ketiga adalah kisah sengsara dan wafat Yesus yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Ini juga tertulis dalam Injil Lukas bab 23 ayat 13 sampai 46. Juga bisa dibaca di kitab Wahyu bab 5 ayat 12 sampai 13. Kemudian bagian keempat adalah masa penantian, di mana peneguhan bahwa Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan bahwa Yesus adalah 100% manusia yang juga akan mati, masuk ke dalam masa penantian, tapi karena dia tidak berdosa maka dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian di bagian yang berikutnya naik ke surga untuk kemuliaannya. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kita bisa baca ini dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9, dari Injil Lukas bab 16 ayat 19. Kemudian yang bagian berikutnya adalah kehadiran Roh Kudus dan kehidupan kekal. Bahwa kita menyatakan iman kita percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Ini juga bisa kita baca di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Kemudian dari Efesus bab 2 ayat 18 sampai 22. Nah, ini tentang doa aku percaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, boleh menonton renungan ini melalui channel YouTube supaya bisa dilihat juga slide-slide yang saya berikan, supaya mungkin terlalu cepat belum dipahami, bisa dibaca juga di layar. Kemudian dalam doa Rosario ini yang berikutnya adalah doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami mah nggak usah dibahas lah ya. Semua pengikut Kristus wajib tahu tentang doa Bapa Kami. Dengan doa Bapa Kami ya doa yang diajarkan langsung oleh Yesus kepada murid-muridnya yang tertulis dalam Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 13. Kemudian doa yang berikutnya adalah doa kemuliaan.
Jika kita baca dalam Matius bab 28 ayat 18 sampai 20, dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu doa kemuliaan, betapa hebat dan dahsyatnya. Kemudian yang berikutnya adalah doa terpujilah. Doa terpujilah merupakan rangkaian kesepakatan pujian kepada Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Doa ini dilandaskan sebagai upaya untuk melawan penghujatan sakrilegi atau tindakan penodaan, pencemaran terhadap unsur gereja yang kudus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, doa rosario menjadi doa yang sangat powerful jika kita doakan dengan cara yang baik juga. Dengan ketulusan hati, mempersiapkan waktu dan tempat yang layak untuk berdoa kepada Tuhan Yesus melalui perantaraan Bunda Maria. Nah, berikutnya doa yang memenuhi rangkaian doa rosario ini adalah tentu doa Salam Maria. Salam Maria ini diawali dengan salam malaikat Gabriel kepada Bunda Maria ketika ia hendak menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Ini adalah pujian Elizabeth kepada Maria atas dorongan Roh Kudus ketika Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Itu ada di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 42 yang kita bacakan juga hari ini, ya. Kemudian ada doa Fatima yang mungkin sebagian orang mengenalnya sebagai doa Yesus yang baik, karena bunyinya, "Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa atau mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu." Melalui doa ini kita diajak untuk mendoakan jiwa-jiwa yang membutuhkan kerahiman Tuhan. Kalau kita baca dari 1 Yohanes bab 2 ayat 22 dikatakan, "Dan ia adalah yang mendamaikan untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Doa rosario ini menjadi sebuah renungan yang luar biasa ketika kita juga memahami bahwa ada dasar-dasar Alkitabiah yang mendasari doa rosario ini, terutama dari peristiwa-peristiwa yang kita renungkan. Ada 4 peristiwa dalam doa rosario. Yang pertama adalah peristiwa gembira. Melalui peristiwa gembira, kita merenungkan peristiwa inkarnasi Allah, ketika ia mengutus putranya menjadi juru selamat buat kita. Penggenapan janjinya bahwa Mesias akan datang sebagai juru selamat bagi kita. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa terang. Ini adalah proses perjalanan Yesus berikutnya, di mana Yesus mulai berkarya di dunia ini dengan melakukan banyak mukjizat. Diawali dengan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Kemudian adalah Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Melalui peristiwa ini kita diingatkan kembali bahwa mungkin ada hal-hal tertentu atau permohonan-permohonan kita yang belum waktunya untuk dikabulkan oleh Tuhan. Tapi karena dengan perantaraan Bunda Maria, Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada kita dan mau mengabulkan permohonan kita. Seperti pesta pernikahan di Kana, ketika Yesus katakan, "Mau apakah engkau ibu daripadaku? Waktuku belum tiba." Tapi Bunda Maria tetap menyampaikan bahwa mereka kekurangan anggur. Sehingga Yesus mulai menyatakan dirinya dengan mengubah air menjadi anggur. Kita semua juga membutuhkan anggur-anggur baru dalam kehidupan kita. Namun mungkin belum waktunya. Tapi dengan perantaraan Bunda Maria, Tuhan Yesus akan menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan kita.
Itu peristiwa terang, lalu ada Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Itu juga mengingatkan kita bahwa sebagai seorang Kristen kita mempunyai tugas untuk selalu mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan kepada siapapun yang kita jumpai. Kemudian Yesus menampakkan kemuliaannya. Disinilah kita bisa melihat bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh putra Allah yang ia utus dengan segala kemuliaannya. Lalu ada Yesus menetapkan Ekaristi menjadi power juga yang utama buat seorang Kristen Katolik untuk senantiasa menerima sakramen Ekaristi. Kalau bisa setiap hari, kalau tidak ya minimal 1 minggu sekali ya. Kemudian setelah memasuki peristiwa terang, kita akan masuk ke peristiwa sedih. Disinilah kita merenungkan peristiwa salib Yesus, peristiwa di mana Yesus yang datang ke dunia, menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita sampai wafat di kayu salib. Melalui peristiwa sedih ini, saya selalu diingatkan bahwa perjalanan kehidupan saya pribadi masih jauh lebih ringan dibanding perjalanan salib yang Tuhan Yesus alami. Yesus difitnah, Yesus dituduh dengan hal-hal yang tidak ia lakukan, tapi ia jalani perjalanan salib itu untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus sampai di salib itu karena dosa kita. Dan di dalam peristiwa pertama ketika Yesus berdoa kepada Bapanya dalam sakratul maut, ini ada dasar Alkitabiah yang sangat luar biasa ketika Yesus membawa murid-muridnya untuk berdoa, kemudian murid-muridnya tertidur. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tidakkah engkau sanggup 1 jam saja berdoa dengan aku? Selanjutnya mengingatkan kepada kita bahwa doa-doa kita itu bukan untuk Tuhan Yesus, bukan untuk Bunda Maria, tapi untuk diri kita sendiri. Mengapa? Karena roh kita memang penurut, tapi daging kita lemah. Kita berdoa bersama dengan Bunda Maria kepada Tuhan Yesus supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita jangan jatuh ke dalam dosa karena daging kita lemah. Lalu ada peristiwa mulia, peristiwa kebangkitan di mana kita benar-benar dibersihkan segala dosa kita. Di sini juga menjadi pernyataan 100% Tuhan, 100% manusia, di mana ia mati tapi ia bangkit memenuhi janjinya untuk memberikan kekuatan bagi kita dengan mengutus Roh Kudus yang akan menyertai tugas pewartaan kita, tugas-tugas perjalanan kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus. Dan di dalam peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Di sini kita diajak untuk merenungkan tentang sebuah arti kesetiaan kepada Kristus, bahwa kita semua dijanjikan kehidupan kekal abadi bersama Dia di surga, bersama juga dengan Bunda Maria dan para kudusnya. Nah, di peristiwa kelima, Maria dimahkotai di surga, tertulis di dalam kitab Wahyu bab 12. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk mengupas tentang betapa hebatnya doa rosario, doa melalui perantaraan Bunda Maria kepada Tuhan Yesus, membutuhkan waktu yang panjang. Semoga renungan singkat ini bisa membawa Bapak Ibu, saudara-saudari semua untuk semakin meyakini bahwa berdoa melalui perantaraan Bunda Maria adalah doa yang sangat powerful. Kita tidak diajarkan dengan dasar Alkitabiah manapun juga untuk menyembah Bunda Maria, tapi kita diajarkan untuk menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan Yesus. Ketika Yesus sebelum wafat di kayu salib, dia menyerahkan ibunya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya mengakui Bunda Maria sebagai ibunya. Mari kita semua mempersiapkan hati, mempersiapkan waktu, mempersiapkan segala keberadaan kita secara khusus untuk senantiasa tekun berdoa dengan ketulusan hati kepada Tuhan Yesus melalui perantaraan Bunda Maria. Bagaimana hasilnya? Silakan dicoba sendiri dengan cara doa Anda masing-masing. Saya mengakui dan bersaksi bahwa kehidupan saya dipelihara dengan baik oleh Tuhan Yesus sampai hari ini karena doa-doa saya kepada Tuhan Yesus melalui perantaraan Bunda Maria. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Salam Fresh Juice Merdeka. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu
18 Agustus 2024. Terima kasih kepada Feice Novi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.